Ya, terima kasih. Terima kasih. Eh, Perlu ditegaskan bahwa bagi peserta modul Nusantara 2021 yang tergabung di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, bahwa latar belakang yang menjadi entry point perlunya dilaksanakan modul Nusantara dalam mewujudkan toleransi berbingkai keberagaman ini sungguh disiapkan, dirancang untuk menyiapkan para mahasiswa menjadi jembatan toleransi, menjadi duta toleransi, menjadi agen toleransi dimanapun teman-teman berada, apapun latar belakang teman-teman dan aktivitas apa yang teman-teman lakukan. Jika hari ini teman-teman menempuh studi di suatu perguruan tinggi tertentu, di prodi tertentu, itu hendaknya menjadi satu media, suatu lahan, satu arena, satu medan sosial, teman-teman mengimplementasikan, mengaplikasikan dari kegiatan modul Nusantara ini. Bagaimana teman-teman mencermati, bagaimana teman-teman mengamati, bagaimana teman-teman memetakan, bagaimana teman-teman mengidentifikasi perbedaan-perbedaan. Ya, jika sebelum mengikuti kegiatan modul Nusantara, keberagaman adalah suatu ancaman, perbedaan menjadi satu masalah, maka harapannya dengan mengikuti modul Nusantara 2021 ini, teman-teman memiliki disposisi pikiran, disposisi jiwa, disposisi batin, bahwa yang ada adalah keberagaman. Ya, kita menempatkan karena keragaman membawa mindset berpikir kita untuk mencari titik-titik persamaan, titik temu, mencari irisan dari sekian banyak keberagaman. Apapun di prodi teman-teman yang tempuh saat ini, pakailah itu menjadi media, menjadi ruang untuk mengimplementasikan. Sehingga dari keberagaman itu, mari kita teliti lebih cermat. Kita bukan lagi sekedar melihat, tapi mengamati. Bukan sekedar melihat dan mengamati, tapi mengamat-amati. Mengamat-amati artinya bagaimana kita mencari titik-titik persamaan. Kita mencari hal-hal yang bisa membuat adanya kesamaan, membuat satu irisan-irisan sosial. Ya, mengamat-amati, bukan sekedar mengamati, tapi mengamat-amati berarti melihat secara lebih detail, lebih jeli. Apa yang diamat-amati, apa yang dicermati, ya di lingkungan sekitar teman-teman. Entah itu secara fisik manusianya, secara fisik lingkungan geografisnya, lingkungan fisik sosialnya, apapun. Ya, di sekitar teman-teman. Entah itu profesinya sebagai penjual, atau pedagang, atau buruh, atau apapun. Kita lihat, kita bangun. Ya, nantinya kita akan membangun rajutan-rajutan toleransi. Sehingga mindset yang perlu dipunyai, yang perlu ditanamkan adalah mari kita melihat perbedaan adalah keberagaman. Dengan keberagaman mari kita melihat peluang irisan sosial, irisan keberagaman. Irisan keberagaman hanya terjadi ketika ada toleransi. Ketika ada kesadaran melihat bahwa yang berbeda itu bukan ancaman, tapi yang berbeda adalah aset sosial, modal sosial untuk membangun satu kondisi situasi yang aman, nyaman, tentram, kita saling menghormati, kita saling menghargai dari keberagaman-keberagaman tersebut. Itu. Lalu alasan yang lain bahwa situasi saat ini
memang sudah saatnya situasi memang menuntut kita untuk membuka cakrawala yang jauh lebih luas, jauh lebih dalam. Apa itu keberagaman? Ya, kenapa harus berbeda? Itu tidak menjadi satu bahan pendalaman kita. Tapi mengapa ini penting? Ya, mengapa ini penting dilakukan? Mengapa ini penting harus dikerjakan dari sekian banyak hal, dari sekian gunung es persoalan yang tampak. Ya, yang tidak tampak ini yang juga tidak kalah penting dan tidak kalah mengkhawatirkan. Maka memang mindset untuk melihat satu keragaman adalah satu modal sosial untuk membangun satu peradaban yang jauh lebih manusiawi, jauh lebih beradab, jauh lebih bermartabat. Teman-teman perlu memahami ini. Karena kemartabatan terjadi ketika sesama warga, sesama individu, sesama manusia itu berdiri sama tinggi, saling menghormati, saling menghargai. Ya. Gampangannya bahwa kita memang berbeda, oke, mari kita berjalan bersama-sama. Bukan hanya sekedar berjalan sama-sama, tapi mari kita bergandengan tangan. Bukan hanya bergandengan tangan saja, tapi mari kita selama perjalanan itu kita saling bercerita, kita saling mendialogkan, kita saling bertukar pikiran. Bukan mencari perbedaan sekali lagi, apa pengalaman apa yang dipunyai, apa yang pengalaman yang didapat, mari kita ceritakan, mari kita narasikan, mari kita sharingkan agar pengalaman-pengalaman ini menjadi satu pupuk sosial, pupuk toleransi bahwa ini loh, saya melihatnya begini, kamu melihatnya begitu. Oke, bukan apa yang aku lihat, ya, bukan apa yang aku lihat bahwa itu kebenaran, bukan. Bahwa apa yang kamu lihat adalah suatu kesalahan, bukan. Tapi objeknya sama. Objek yang dilihat sama, tapi bagaimana kita melihatnya, itulah perspektif teman-teman. Saya melihat bola warnanya hijau, ya itu yang saya lihat hijau, pengalaman saya hijau. Kalau teman-teman melihat satu pengalaman yang berbeda dari satu bola itu warnanya hitam, merah, kuning, ya itu semakin memperluas cakrawala. Bukan hanya saya yang betul apa yang dari yang saya lihat. Sederhananya adalah ketika teman-teman melihat satu binatang yang namanya gajah. Pada posisi tertentu, apa yang menjadi objek, apa yang kita lihat secara detail pasti tidak sama. Artinya bahwa ketika teman-teman berada di posisi depannya gajah, sampingnya gajah, samping kiri, samping kanan, dan belakangnya gajah, maka ketika Anda diminta pernyataan, apa yang Anda lihat? Gajah, oke, gajah. Sama-sama gajah. Sepakat? Sepakat. Oke, sekarang kita fokuskan lagi. Di depan mata Anda, apa yang Anda lihat? Nah, pasti dari situ akan muncul perbedaan. Ada yang mengatakan bahwa, oh, ini kok hidungnya panjang. Jika ada yang sebelah kiri, loh, kok kakinya besar. Kaki besar. Yang kanan juga kaki besar. Yang belakang, loh, kok ada ekor kecil. Maka akan punya pengalaman melihat yang berbeda, walaupun sama-sama gajah. Dari situ masing-masing posisi tidak bisa mengklaim, menyatakan bahwa belalai gajah itu yang paling benar posisiku. Posisiku yang paling benar ketika melihat kaki binatang yang besar. Atau yang paling belakang menyatakan bahwa ekor yang kecil dari gajah. Tidak bisa. Lalu bagaimana kita menyikapi dari perbedaan-perbedaan cara pandang itu? Nah, kita melihat bahwa itulah keberagaman yang dihasilkan ketika masing-masing menyampaikan, masing-masing menarasikan, masing-masing mendeskripsikan fokus yang jadi pengamatan, apa yang diamati. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Semuanya benar.
benar, sama-sama melihat gajah bagian yang mana. Nah, bukan berarti bahwa membuat kesimpulan bahwa gajah itu belalainya panjang. Ketika gajah tidak berbelalai panjang berarti salah. Ketika saya menyatakan bahwa kakinya besar, bahwa tapi juga gajah itu berbelalai, kakinya besar, ekornya kecil. Nah, paling tidak indikator-indikator itu menunjukkan bahwa ada kebenaran. Ketika masing-masing bisa menerima, bukan ketika masing-masing menolak dan menyatakan bahwa dirinya yang paling benar. Nah, itulah yang menjadi fokus perhatian kita ketika mengikuti modul Nusantara ini. Ya, nanti teman-teman sudah bisa mengikuti kegiatan kebinekaan, refleksi, inspirasi, bahkan nanti ada kegiatan kontribusi sosial. Silakan teman-teman menuliskan berbagai pengalaman yang positif. Pengalaman yang positif. Nah, nanti dinarasikan dalam satu tulisan, dan nanti kita akan mencoba membuat satu buku dokumen ya semi ilmiah lah, karena pengalaman Anda sendiri mengikuti program modul Nusantara. Ya. Pengalaman Anda nanti disertakan foto kegiatannya, apakah itu modul Nusantara dalam bentuk kebinekaan, dalam bentuk inspirasi, dalam bentuk refleksi, atau dalam bentuk kontribusi sosial. Silahkan dipilih. Ya, ketika teman-teman diberi kebebasan, diberi keleluasaan untuk memilih, gunakan itu. Jangan sekedar menunggu instruksi, petunjuk, hal-hal tertentu yang lain bolehlah. Berdasarkan petunjuk, berdasarkan satu instruksi, boleh. Tapi ketika Anda diberi ruang untuk mengekspresikan keotentikan diri Anda, itu yang paling penting. Terima kasih. Nanti teman-teman saya tunggu hasil narasinya dengan modul Nusantara. Nanti disampaikan di media sosial yang lain untuk hal yang lebih teknis. Terima kasih. Salam toleransi.